Entah kenapa, sejak ada pembantu baru di rumah kami, aku jadi suka membayangkan hal-hal yang aneh-aneh. Padahal aku sudah memiliki istri yang cantik. Bahkan kata orang, kami ini pasangan serasi dan selalu kelihatan harmonis. Tapi herannya, entah kenapa setelah ada Mbok Siti yang bekerja sebagai pembantu di rumahku, aku jadi sering berpikirkan tentangnya. Padahal kalau dipikir-pikir, masih banyak wanita lain di luar sana yang lebih muda dan bahkan lebih cantik darinya. Aku juga nggak paham apakah aku sedang memasuki fase puber kedua atau apalah namanya itu. Yang jelas, setiap kali melihat Mbok Siti, perasaanku jadi aneh dan pikiranku pun langsung bergejolak. Semua berawal ketika anakku baru lulus SMA dan ia memasuki kuliah di luar kota, di Surabaya. Karena anakku sudah pergi, maka istriku jadi merasa kesepian di rumah sendirian. Karena memang aku hanya mempunyai satu anak saja. Istriku bilang dia mau cari pekerjaan, biar nggak kesepian kalau aku tinggal kerja. Soalnya aku kerja di perusahaan swasta sebagai supervisor logistik yang pergi pagi pulang malam. Bahkan terkadang juga aku harus lembur. Emang nanti kalau mama kerja, siapa yang akan ngurusin rumah kita? Tanyaku. Kakak, udah papa tenang saja. Nanti mama akan cari pembantu buat ngurusin rumah, ucapnya. Singkat cerita, datanglah Siti yang dibawa oleh Bu Asma, pembantu tetangga kami dari desa. Usianya sudah 50 tahunan, kata istriku. Biar jaga-jaga agar nggak sampai ada kejadian aneh antara majikan dan pembantu nantinya. Makanya, mending mama menerima pembantu yang sudah cukup berusia saja. Kalau cari pembantu yang masih muda, apalagi janda, mama takut papa jadi macam-macam sama pembantu, ucap istriku dengan tertawa. Soalnya banyak berita tentang kejadian seperti itu, imbuhnya lagi. Tapi ternyata dugaan istriku salah. Aku juga heran kenapa aku jadi merasa aneh setiap kali melihat Mbok Siti. Memang ia sudah berkepala 5, tapi penampilannya masih sangat terawat dan terjaga, sehingga dia kelihatan jauh lebih muda dari usia sebenarnya. Wajahnya begitu anggun, dengan tatapan yang lembut, dan cara bicaranya yang sopan dan santun. Dia selalu menatap mata lawan bicaranya saat sedang mengobrol atau berbicara dengan orang lain. Berbeda sama istriku. Biasanya kalau istriku ngomong sama aku, ia terkadang sambil sibuk sendiri main HP. Tidak memperhatikan aku yang sedang bicara. Ditambah lagi kulitnya yang putih bersih dengan keriput tipis pada dirinya. Menurutku Mbok Siti semasa mudanya pasti sangat cantik dan menjadi kembang desa di desanya. Walau ia tak pernah perawatan yang macam-macam, aura kecantikan terlihat alami dengan kelebihan yang begitu besar dan menonjol, menambah daya pesonanya. Semuanya sangat berbeda dengan istriku yang selalu menjaga berat badannya dan ingin selalu tampil langsing. Sebenarnya kalau menurutku istriku itu sudah terlalu kurus. Dalam hal berbusana, istriku selalu berbusana mengikuti yang sedang tren. Sementara Mbok Siti penampilannya sederhana saja dan lebih sering mengenakan daster rumahan untuk bekerja sebagai pembantu. Tapi fokus pandanganku, aku malah lebih tertarik melihat penampilan Mbok Siti yang sederhana dibanding istriku yang selalu modis dengan make up tebalnya. Apalagi sejak anakku kuliah, istriku pun mulai aktif dengan bisnis busana yang baru dirintisnya. Nah, gejolak yang terjadi dalam diriku berawal sejak Mbok Siti baru 2 bulan bekerja di rumahku. Sore itu aku pulang dari kantor dan pintu rumahku lihat tertutup, namun tidak dikunci. Aku langsung masuk saja dan ternyata saat itu istriku sedang pergi ke acara arisan. Sementara di rumah hanya ada Mbok Siti saja. Saat itu Mbok Siti sedang mencuci pakaian, sekalian ia berbasuh membersihkan diri di kamar mandi belakang. Ketika aku beranjak ke belakang dan duduk di kursi yang berada dekat dengan kamar mandi, tiba-tiba Mbok Siti keluar dan ia tampak sangat kaget melihatku dan juga kelihatan tersipu
karena saat itu dia belum berganti pakaian dan hanya menggunakan kain saja. "Maaf Pak, saya nggak tahu kalau Bapak sudah pulang dan duduk di situ. Barusan saya habis nyuci sekalian bersih-bersih, jadi nggak tahu kalau Bapak sudah pulang," ucapnya tersipu dan canggung. "Iya Mbok, santai saja," ujarku. "Oh ya, istri saya kemana Mbok?" "Ibu tadi sudah pergi Pak, katanya ada acara arisan sama kawannya," jawab Mbok Siti. "Oh ya, Bapak mau saya buatkan kopi atau teh hangat?" tawarnya. "Oh, boleh." Tolong buatkan saya teh hangat saja ya, Mbok. Baik, Pak. Tapi saya mau rapi-rapi dulu ya. Kan gak sopan kalau gini, ucapnya. Sudah gak apa-apa, Mbok. Buatkan saja teh hangatnya, jawabku. Lagi pula saya suka sama pemandangan alam yang indah itu, sambungku. Ah, Bapak bisa aja, jawabnya. Iya deh, tunggu sebentar ya, Pak. Karena kondisi yang tanpa disengaja itulah yang akhirnya aku kembali melakukan kebiasaan lamaku, sambil mengingat Mbok Siti. Sebenarnya, dulu sebelum aku menikah dengan istriku, aku sangat sering melakukan kebiasaan lama dengan melamun sendiri dan berimajinasi tentang hal-hal yang indah itu. Setelah kejadian tak terduga setelah berjumpa dengan Mbok Siti sore itu, seperti ada dorongan dalam diriku untuk kembali melakukan kebiasaan lamaku. Saat sore itu, aku memperhatikannya dengan seksama dari belakang. Menurutku, ia memang masih sangat anggun sebagai seorang wanita yang usianya sudah kepala 5. Rambutnya yang ikal sebahu nampak terurai. Rambutnya masih hitam lebat dan belum terlihat ada uban memutih, sehingga sangat kontras dengan kulitnya yang putih bersih. Dari tempat dudukku, aku bisa melihat jelas pemandangan alam indah yang tersaji di depanku. Sore itu, pemandangan alam indah itu semakin membuat jantungku berdebar tak menentu. Ketika Mbok Siti kembali untuk membawakan aku secangkir teh hangat dan meletakkan cangkir teh tersebut di meja kayu di sampingku, saat itu posisinya agak menunduk. Seketika aku takjub dengan pemandangan alam yang berbukit. Silahkan teh hangatnya, Pak, ucapnya. Saya permisi dulu, mau ke ruangan saya untuk rapi-rapi biar lebih sopan. Aduh, Mbok, duduk dulu saja. Kawani saya ngobrol sebentar di sini, Mbok, pintaku. Aduh, Pak, saya agak sungkan sama Bapak kalau saya gini. Rasanya kurang pantas aja dan kurang sopan, ucapnya. Sudahlah, Mbok, gak apa-apa. Saya hanya minta Mbok temani saya ngobrol saja, jawabku. Oh ya Mbok, gak usah panggil saya Pak. Panggil saja Mas, biar terdengar lebih akrab gitu. Gak terlalu kaku, ujarku. Mbok Siti pun ikut duduk di kursi di dekatku, sambil menyeruput teh hangat buatannya, dan kami pun mulai mengobrol. Diam-diam aku mencoba mencuri pandang, dan sepertinya ia memahami arah mataku. Sesekali dia membenahi kain tersebut dengan wajah yang tersipu. Sudah dulu ya Mas ngobrolnya, saya mau rapi-rapi dulu. Nanti saya temenin lagi kok ngobrolnya di sini, ujarnya seraya menunduk, tak berani membalas tatapan mataku. Toh juga nanti bisa masuk angin loh, sambungnya lagi. Peristiwa kecil seperti sore itu membuatku sangat penasaran dengannya. Kami pun jadi sering mengobrol ketika aku pulang kerja. Dan semakin lama, aku jadi makin tambah penasaran saja dengan pembantuku ini. Apalagi saat itu ia mulai berubah dan tidak sungkan serta canggung lagi kalau bicara denganku. Aku mengatakan padanya, agar jangan menganggap aku dan istriku sebagai majikan, tetapi anggap saja sebagai saudara sendiri, dan anggap saja rumah ini rumahnya Mbok Siti sendiri. Namun, meskipun aku merasa memiliki keinginan tertentu, aku sama sekali nggak berani berbuat sesuatu yang bisa mencemari nama baikku dan keluarga. Apalagi aku bekerja dengan jabatan yang lumayan bagus di kantorku. Bisa terbayangkan jika aku berkasus dan menjadi viral. Lagi pula itu pun kalau Mbok Siti juga menerima perasaanku. Lain halnya kalau ia menolaknya dan juga melaporkan pada istriku.
bisa-bisa rumah tangga kami menjadi hancur. Karena itulah jalan keluarnya hanya dengan melakukan kebiasaan lama, yaitu bekerja dengan tangan sendiri sambil mengingat Mbok Siti yang mulai mencuri hati dan membuat angan-anganku penasaran. Peristiwa kecil seperti sore itu membuatku sangat penasaran dengannya. Kami pun jadi sering mengobrol ketika aku pulang kerja. Dan semakin lama, aku jadi makin tambah penasaran saja dengan pembantuku ini. Apalagi saat itu ia mulai berubah dan tidak sungkan serta canggung lagi kalau bicara denganku. Aku mengatakan padanya agar jangan menganggap aku dan istriku sebagai majikan, tetapi anggap saja sebagai saudara sendiri. Dan anggap saja rumah ini rumahnya Mbok Siti sendiri. Namun, meskipun aku merasa memiliki keinginan tertentu, aku sama sekali nggak berani berbuat sesuatu yang bisa mencemari nama baikku dan keluarga. Apalagi, aku bekerja dengan jabatan yang lumayan bagus di kantorku. Bisa terbayangkan jika aku berkasus dan menjadi viral. Lagi pula, itu pun kalau Mbok Siti juga menerima perasaanku. Lain halnya kalau ia menolaknya dan juga melaporkan pada istriku. Bisa-bisa rumah tangga kami menjadi hancur. Karena itulah, jalan keluarnya hanya dengan melakukan kebiasaan lama, yaitu bekerja dengan tangan sendiri, sambil mengingat Mbok Siti yang mulai mencuri hati dan membuat angan-anganku penasaran. Suatu malam, saat istriku sudah terlelap setelah kami menunaikan kewajiban bersama, istriku berkata, ia perlu istirahat cepat karena besok pagi dia harus berangkat ke tempat anakku yang kuliah di luar kota karena ada keperluan. Dan kebetulan, saat itu aku nggak bisa berangkat karena aku tak bisa cuti dari kantorku. Karena memang sedang banyak tugas yang harus dikerjakan. Istriku pun berangkat sendirian dan rencananya ia sekalian mencari barang dagangan untuk jualannya. Sudah pukul 12 malam, aku masih belum bisa tidur. Jadi aku pun keluar hendak nonton TV di ruang tengah. Namun saat itu, kulihat Mbok Siti sedang duduk di lantai sambil menonton sinetron. Loh, Mbok, kok Mbok masih begadang? Tanyaku. Lalu aku duduk di sofa di belakang Mbok Siti yang sedang duduk di lantai. Mbok belum ngantuk nih mas, Mbok lagi nonton sinetron. Bagus juga nih sinetronnya, ujarnya, masih memanggil saya dengan sebutan mas. Loh, kok Mbok masih panggil saya mas? Tanyaku. Maaf mas, habis saya nggak enak. Khawatir nanti ibu mendengarnya dengan sebutan mas. Nanti Mbok bisa dimarahin sama ibu. Dikiranya Mbok nggak sopan sama mas, ujarnya. Santai saja nyonya kan sudah pulas, ucapku. Ya udah deh mas, apa mas mau saya buatkan kopi? Tawarnya. Nggak usah Mbok, saya cuma mau nemenin Mbok nonton TV, sahutku sembari berpindah ke lantai tepat di sampingnya duduk. Mbok Siti terlihat kaget saat aku pindah duduk. Nggak usah canggung gitu, santai aja, biar kita enak ngobrolnya. Kan nggak sopan juga kalau saya di kursi sementara Mbok duduk di lantai, ucapku. Iya deh mas, tapi saya merasa kurang pantas dan kurang sopan kalau saya duduk di dekat mas, balasnya. Kemudian ia kembali fokus lagi menonton sinetron, dan aku pun ikut menyimak sinetron kesukaannya itu. Bedanya kalau Mbok Siti tetap menatap layar televisi, aku malah sesekali mencuri pandang ke arahnya. Malam itu, penampilan Mbok Siti sungguh bisa mengundang lamunanku. Walau aku baru saja melakukan pekerjaan wajibku dengan istri. Akan tetapi saat aku melihat Mbok Siti dengan daster sederhana seperti itu, aku jadi melamun dan merasa ingin sekali seperti demikian itu. Dan di saat aku sedang mencuri pandang, seketika aku kaget bukan main karena ia sadar dengan kondisiku. Mas, jangan dilihat terus. Nanti lama-lama jadi ingin memiliki, katanya sambil tersenyum penuh arti. Maaf, Mbok, saya nggak sengaja melihatnya, karena memang pemandangannya itu sangat indah, dan sayang sekali jika dilewatkan. Jawabku dengan suara sedikit canggung. Ya udah nggak apa-apa, Mas.
jawab Mbok Siti. Lagi pula pemandangannya sudah usang dan tua, balas Mbok Siti. Akhirnya sinetron di televisi tidak lagi menjadi perhatian kami. Malam itu waktu kami habiskan dalam obrolan. Dari obrolan itu, ia mengatakan kalau dia sebenarnya sudah sangat lama berpisah dengan mantan suaminya yang sudah hilang entah kemana semenjak jadi TKI belasan tahun yang lalu. Ia sengaja mengaku pada istriku kalau ia masih ada suami di kampung agar istriku mau menerimanya bekerja di rumah kami. Mbok, lebih baik jujur saja tentang status daripada berbohong. Kan gak baik juga pada akhirnya, ucapku. Iya mas, sekarang mas sudah tahu status saya, kalau memang saya sudah lama hidup sendiri, gara-gara obrolan itu, jawab Mbok Siti. Aku jadi merasa punya kesempatan mendekati Mbok Siti, yang ternyata sudah lama menjanda. Malam itu, aku sudah gak sabar dan ingin langsung saja bekerja untuknya. Namun, saat aku menjangkau tangannya, ia segera menarik lagi. Mas, nanti ketahuan sama nyonya bisa berantakan rumah tangga kamu, ucapnya. Terus gimana dong, Mbok? Tanyaku. Apa itu berarti Mbok menolak perasaan saya? Tanyaku. Bukannya menolak perasaan Mas, saya juga butuh sekali seperti yang Mas inginkan. Tapi jangan sekarang, Mas, ujarnya. Kalau begitu, besok aja ya. Istri saya kan besok mau berangkat keluar kota, ucapku. Iya, besok saja ya, Mas. Sabar aja dulu. Yang penting besok semua kebutuhan kita bisa kita wujudkan bersama-sama, jawabnya. Keesokannya setelah istriku berangkat, aku dan Mbok Siti semakin akrab. Kurang lebih selama seminggu istriku di luar kota, selama itulah Siti menjadi pengganti istriku di rumah untuk mengurus semua keperluan dan kebutuhanku. Setiap pagi dia menyiapkan sarapan dengan telaten, setiap sore dia sudah menunggu dengan teh hangat dan senyum yang lembut. Kami semakin sering mengobrol, semakin dekat tanpa sadar. Kadang kami duduk berdua di ruang tengah setelah makan malam, berbincang tentang hal-hal kecil hingga larut. Suasana rumah terasa lebih hangat, lebih hidup. Aku merasa ada perhatian yang selama ini kurang dari istriku, kini hadir dari Mbok Siti dengan cara yang sederhana, tapi menyentuh. Malam-malam itu, setelah obrolan kami semakin panjang, keheningan di antara kami terasa berbeda. Ada tarikan hati yang pelan tapi kuat. Aku melihat cara dia menatapku, cara dia tersenyum malu-malu, dan cara dia menjaga jarak tapi tetap dekat. Kehangatan itu datang perlahan, seperti hembusan angin malam yang nyaman. Kami saling menemani dalam diam yang penuh pengertian, tanpa banyak kata, hanya melalui kehadiran dan perhatian kecil yang saling diberikan. Selama seminggu itu, Mbok Siti benar-benar menyiapkan segalanya untukku, dari urusan rumah tangga hingga perhatian yang membuat hari-hariku terasa lebih ringan. Aku tahu ini bukan hal yang benar, tapi rasanya sulit untuk menolak kehangatan yang tulus itu. Kami menjaga batas, tapi semakin hari, semakin sulit untuk mengabaikan perasaan yang mulai tumbuh di antara kami. Seminggu berlalu dengan cepat. Istriku akhirnya pulang dari perjalanannya. Rumah kembali ramai seperti biasa. Mbok Siti kembali ke posisinya sebagai pembantu yang sopan dan rajin. Aku kembali ke rutinitas kerja pagi pulang malam. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang sudah berubah di dalam hatiku. Mbok Siti masih menyiapkan segalanya seperti biasa. Sarapan, teh hangat sore hari, membersihkan rumah dengan telaten. Tapi sekarang setiap kali melihatnya, aku merasa ada kehangatan ekstra yang tak bisa kuingkari. Kadang kami masih sempat bertukar senyum kecil atau obrolan singkat saat istriku tidak ada di ruangan. Tapi kami berdua tahu, batas itu harus dijaga. Istriku tidak curiga apa-apa. Baginya, Mbok Siti hanyalah pembantu yang baik dan rajin. Dia bahkan sering memuji Mbok Siti di depanku. Untung ada Mbok Siti ya, rumah jadi lebih rapi dan enak. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk.
Di dalam hati, aku merasa campur aduk. Ada rasa bersalah karena telah membiarkan perasaan itu tumbuh, tapi juga ada rasa syukur karena selama seminggu itu aku merasakan perhatian yang tulus. Malam-malam setelah istriku pulang, aku sering terjaga. Pikiranku melayang ke Mbok Hiti. Aku ingat kehangatan obrolan kami, senyumnya yang malu-malu, dan cara dia menyiapkan segalanya dengan penuh perhatian. Tapi aku sadar, ini tidak bisa diteruskan. Aku punya istri, punya keluarga, dan jabatan yang harus kujaga. Suatu sore, saat istriku sedang keluar untuk urusan bisnisnya, aku dan Mbok Siti sempat duduk berdua di teras belakang. Angin sore berhembus pelan. "Mas, terima kasih ya selama ini," katanya pelan. "Terima kasih untuk apa, Mbok?" "Untuk semua kebaikan Mas. Mbok merasa dihargai. Sudah lama Mbok tidak merasakan itu." Aku menatapnya sebentar. Ada kehangatan yang sama seperti dulu. Mbok juga sudah banyak membantu saya. Rumah jadi lebih terurus dan saya merasa lebih tenang. Kami terdiam cukup lama. Hanya suara angin dan daun yang bergoyang. Aku merasakan tarikan hati yang sama. Tapi kali ini, aku tahu harus menahan diri. Kita harus jaga ini ya, Mbok. Semua harus tetap seperti semula. Mbok Siti mengangguk pelan. Matanya sedikit berkaca-kaca. "Iya, Mas. Mbok mengerti. Mbok senang sudah bisa menyiapkan segalanya untuk Mas selama ini." Sejak hari itu, kami berdua berusaha menjaga jarak dengan lebih baik. Obrolan kami tetap ada, tapi lebih ringan dan sopan. Mbok Siti tetap menyiapkan kebutuhanku dengan rajin seperti biasa. Teh hangat sore hari, sarapan pagi, membersihkan rumah. Tapi kami tahu, batas itu sudah jelas. Istriku semakin sibuk dengan bisnisnya, tapi rumah tetap terasa nyaman berkat Mbok Siti. Aku kembali fokus pada pekerjaan dan keluarga. Kadang di malam hari, saat istriku sudah tidur, aku masih teringat kehangatan seminggu itu. Tapi aku selalu mengingatkan diri sendiri bahwa keluarga adalah yang utama. Waktu berlalu. Mbok Siti tetap tinggal di rumah kami, bekerja dengan setia. Aku dan istriku tetap seperti pasangan yang harmonis di mata orang lain. Tapi di dalam hatiku, aku tahu ada cerita kecil yang tak terucap. Tentang seorang pembantu yang pernah menyiapkan segalanya. Termasuk kehangatan yang sederhana, tapi begitu menyentuh. Kadang hidup memang seperti itu. Ada orang-orang yang hadir di saat kita butuh, memberi perhatian tanpa banyak kata. Mbok Siti adalah salah satunya. Dia mengajarkanku bahwa kebaikan dan perhatian bisa datang dari tempat yang tak terduga. Dan aku belajar untuk mensyukuri apa yang sudah ada di depan mata. Keluarga, istri, dan rumah yang tetap berdiri kokoh. Meski kadang hati ini masih teringat kehangatan sore-sore itu, aku memilih untuk menjaganya sebagai kenangan yang indah, tapi tak boleh diulang.